Pembicara pertama adalah Bapak Yohanes Gunawan Yusuf. Ya, selamat siang Pak Yu. Ya, Pak Yu ini merupakan salah satu dosen senior di Teknik Elektro Ubaya. Ya, spesialisasinya memang di komputer network dan network security. Ya, jadi beliau S1 dan S2 dari ITS. Ya, terus kalau di bidang komputer network dan network security itu sertifikasinya, waduh, mungkin saya juga nggak bisa menghitung nih, iya ya Pak Yu ya. Jadi kalau ditulis di belakangnya ini sebetulnya kalau kadang sertifikasi itu kan ada yang apa cikar apa gitu ya, itu mungkin bisa 2 baris gitu. Ya, jadi memang nggak diragukan lagi. Dan Pak Yu sendiri merupakan salah satu international certified trainer mikrotik yang dimiliki oleh Teknik Elektro Ubaya. Jadi ada 2 orang dosen kami yang international certified trainer. Ya, jadi Pak Yohanes dengan Pak Henry itu. Oke. Sedangkan pembicara 2 nanti itu adalah Bapak Martin Siswanto. Ya, itu alumni kami angkatan 2015. Saat ini berkarir di BCA Jakarta sebagai IT Network Engineer, gitu ya. Oke, mungkin nggak lama-lama bisa masuk ke sesi 1. Silakan Pak Yu. Oke, terima kasih Pak Sus, terima kasih panitia. Ya, saya tak share screen ya, jadi saya langsung aja pada materi saya ini. Bentar. Oke ya, apakah sudah terlihat di layar atau suara saya sudah cukup terdengar? Karena saya agak jauh dari laptop saya. Sip. Bisa Ayo, sip. terdengar? Sip, Oke. sip. Jadi saya hari ini mau menjelaskan kepada masyarakat umum, kepada peserta di sini ya. Jadi tidak terlalu teknis ya. Saya akan membicarakan tentang network security yang tidak terlalu teknis. Kalau teknisnya banyak nanti di channel YouTube saya bisa dilihat banyak sekali ya. Nah nanti begini, saya pembicara pertama ya. Saya pembicara pertama akan mengantarkan kepada apa sih network security itu, apakah apa sih cybercrime, cyber attack dan sebagainya. Kira-kira kalau orang itu mau melakukan penyusupan itu bagaimana ya. Nah, itu nanti akan saya ceritakan sedikit di depan. Nanti pembicara kedua saya ngomong Kak Martin aja ya. Kak Martin nanti dia akan bicara tentang bagaimana sih security di perbankan, bagaimana karir-karir untuk security di perbankan ya. Jadi supaya nyambung ke Kak Martinnya nanti. Jadi sekarang saya mulai dulu. Nah, apa sih network security ya? Network security kalau secara definisi ya, definisi adalah sistem keamanan. Jadi bagaimana sebuah sistem keamanan yang bertugas untuk mengamankan sesuatu. Ya, itu pasti namanya security. Nah, apa yang diamankan? Yang diamankan adalah semua jaringan infrastruktur komunikasi kita. Ya, jadi kita punya infrastruktur, kita punya jaringan komputer dalam hal ini ya, atau jaringan komunikasi, nanti itu yang mau kita amankan. Loh, diamankan terhadap apa, Pak? Wah, terhadap, nah istilahnya ini kalau orang ngomong di network security, cyber attack. Jadi penyerangan secara cyber. Nah, nanti itu apa? Ya nanti saya jelaskan di belakang. Apa sih cyber attack itu? Jadi orang itu nyerang jaringan itu apa yang diserang sih gitu? Kan orang awam. Ya. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya apa cyber attack itu menyerang sebuah institusi atau menyerang komputernya Ubaya atau menyerang komputernya perbankan itu untuk apa sih? Biasanya ya satu mencuri informasi. Jadi informasinya dicuri. Atau kedua dia ngerusak. Dia itu kepengen ngerusak sesuatu. Loh Pak, kalau dirusak berarti kan tidak jalan Pak. Iya.
sesuatunya menjadi tidak seperti yang diharapkan. Itulah yang diharapkan dari si perusahaan atau si attacker itu, orang yang nyerang itu. Nah, nyerangnya secara apa? Nah, nyerangnya bisa secara fisik. Ya kalau secara fisik ya jelas-jelas dicuri gitu ya itu, atau routernya diambil atau servernya diambil itu jelas ya. Nah, kemudian juga merusak masuk ke sistem secara software. Nah, yang banyak itu yang secara ini. Karena kalau mengamankan fisik itu masih lebih gampang ya. Artinya itu di servernya ditaruh dalam sebuah ruang, kemudian ditutup, tidak semua orang boleh masuk dan sebagainya, ada kunci yang khusus. Nah, itu nanti mungkin Pak Martin atau Kak Martin bisa jelaskan ya. Jadi kira-kira kalau di perbankan itu bagaimana sih security-nya? Nah, saya juga pengen tahu itu, saya juga pengen tahu. Terus terang saya belum tahu gitu ya, saya belum tahu secara detailnya itu saya belum tahu. Nanti mungkin dengan Kak Martin akan lebih tahu. Jadi kalau secara software berarti kita membuat semacam aplikasi, nanti ada yang namanya firewall, ada yang namanya antivirus atau apa ya. Ya itu untuk menangkal cyber attack itu. Nah, ini kalau saya umpamakan ya, kalau saya umpamakan tuh begini. Kalau kita itu disuruh menjaga keamanan ya, ayo kamu jaga keamanan rumahmu ya tuh. Kalau disuruh menjaga keamanan rumahnya itu dianggap sebuah, dianalogikan sebagai jaringan yang mau kita atau infrastruktur yang mau kita amankan. Pertama kita harus ingat rumahnya dulu tuh. Hal ini selalu saya omongkan pada saat saya memberikan kuliah untuk network security. Kalau kamu nggak tahu rumahnya, jangan ngomong kamu mau ngamankan rumah itu. Jadi kamu harus tahu dulu rumahnya ini rumah apa, pintunya ada berapa, jendelanya ada berapa, di manakah jendelanya, apakah kunci-kuncinya sudah ada, terus jalan masuk pintu itu lewat mana. Nah, jalan masuk itu kan seperti link. Kalau kalau di dunia dari komputer network itu kan seperti link. Linknya itu masuk ke mana aja, keluarnya lewat mana. Kamu harus tahu persis. Nah, sehingga kamu tahu nanti, oh berarti kalau saya mau mengamankan rumah ini, saya harus masang pagar, saya harus masang kunci, kuncinya harus seperti ini. Nah dari lubang-lubang di rumah itu kamu tahu bisa mengamankan. Itulah analogi yang kamu bangun untuk membangun sebuah network security. Ya, ya itu secara definisinya seperti itu. Nah, sekarang nanti akan timbul berbagai macam apa terminologi ya. Terminologi itu apa istilah-istilah ya. Yang kadang-kadang istilahnya itu membuat kita itu jadi bingung. Kok ada phishing, apa phishing gitu ya tuh. Ada whaling, ada sniffing loh. Kok ya seperti hal-hal yang sniffing itu kan ngendus-ngendus itu ya. Nah, apakah memang mengendus gitu, Pak? Nah, nanti kita belajar ya. Jadi istilahnya itu agak aneh-aneh ke di sini ya. Oke, nanti ada man in the middle. Kenapa kok man in the middle, Pak? Tidak mau woman in the middle aja. Nah, itu saya juga nggak tahu kenapa emang pakai istilah man in the middle gitu, ya. Nanti kita belajar itu ya. Nah, nanti di sini akan jelaskan ya cybercrime itu apa, cyber attack itu apa, ya. Kira-kira orang yang melakukan cyber attack itu ya kira-kira seperti gambar inilah, ya seperti gambar inilah. Jadi cyber attack itu adalah kejahatan atau cybercrime itu adalah sebuah kejahatan yang melanggar hukum ya, yang melanggar hukum. Jadi dia itu melanggar hukum harusnya. Kalau di Indonesia ada undang-undangnya, undang-undang ITE itu. Ya, dia melanggar undang-undang ITE itu. Jadi dia melanggar hukum, tapi melanggar hukumnya itu dilakukan secara maya, secara tidak langsung, bukan mencuri langsung gitu. Kalau kamu barang dicuri ya, aku punya barang, ya misalkan aja sepeda motor saya dicuri, maka motor saya hilang, jelas hilang toh. Nah tapi kalau data dicuri bagaimana? Datamu masih ada loh, datamu masih ada, tapi dia punya data yang lain. Nah kamu nggak merasa kehilangan kok, tapi mestinya barangmu tuh hilang. Nah itu adalah kejahatan-kejahatan di dunia maya, ya, dimana barangmu hilang tapi kamu nggak tahu kalau hilang, ya toh. Nanti loh, uang saya tiba-tiba kok berkurang loh, kok bisa berkurang, Pak? Angkanya akan berkurang itu loh. Siapa yang ngurangi dan sebagainya. Nanti mungkin Pak Martin bisa jelaskan hal itu ya. Jadi detailnya bagaimana itu saya juga belum tahu ya. Nah, tujuan utama apa sih? Tujuan utama dari cybercrime ini adalah tadi saya ngomong, itu adalah curi. Dia mau mencuri ya. Mencuri dalam arti memindahkan sesuatu, ya, memindahkan sesuatu dari infrastruktur yang sudah ada ke infrastrukturnya dia. Ya. Targetnya siapa? Banyak ya. Targetnya siapa? Bisa institusi seperti Ubaya itu. Nah,
ya bisa perbankan, bisa pemerintahan, bisa BUMN. Bahkan Pak Jokowi pun aja jadi ajangnya untuk itu sama aja. Jadi kalau masa-masa nanti 10-24 ini mau arah politik ya, nanti akan ada banyak begini-begini ini. Nah, kita belajar sedikit di sini ya. Saya jelaskan ya apa sih ya cyber security, apa sih cybercrime itu, supaya kita tahu lah, supaya kita tahu ya. Oke, nah jadi cyber security adalah orang yang melakukan kejahatan, tapi dia menggunakan sarana komputer, sarana jaringan komputer. Jadi di sini kalau digambar ini kelihatan ya. Kalau digambar ini kelihatan ada apa itu? Ada laptopnya, ada HP-nya, ada layarnya. Ya. Dia menggunakan mencuri dengan sarana itu, bukan mencuri secara fisik, bukan orangnya jarang mencuri, enggak, bukan begitu. Ya, ini jadi di pikiran kita sudah betul. Oh, berarti cyber attack itu seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi apa sih ruginya? Nah, ruginya banyak macam gitu. Bisa rugi finansial. Tiba-tiba uangnya berkurang kan banyak tuh cita-cita di mana tuh tiba-tiba uang saya kok berkurang gitu. Siapa yang nyuri itu? Nah, itu pasti ada yang nyuri itu. Jadi angkanya berubah, dipindahkan ke tempat lain. Itu. Jadi kerugian finansial. Kemudian hilangnya produktivitas kerja. Kalau misalkan aja perangkatnya dirusak ya oleh intrudernya atau oleh hackernya. Perangkatnya dirusak, routernya dirusak, servernya dirusak. Semua karyawan nggak bisa kerja. Nah, berarti kerja akan menurun. Nah, terus kemudian kalau begitu berarti bisa merusak reputasi, jelas loh. Kalau ini perusahaan ini servernya dihack, kamu jadi nggak percaya sama perusahaan itu nanti. Nah, itulah. Jadi hal-hal inilah yang nanti akan ditimbulkan dari kejahatan-kejahatan cyber itu. Keberlanjutan bisnis yang terganggu dan sebagainya. Artinya banyak sekali kerugian-kerugian yang akibatnya dari cyber attack ya. Nah, bisnis yang rentan itu apa aja? Yang pasti perbankan ya pasti karena itu tempatnya uang. Ya, dipindah angkanya maka uangnya pindah. Angkanya kamu rubah maka uangnya pindah. Bahaya tuh. Ya. Nah, nanti pakai kartu kredit, pakai sniffing, pakai curi password. Nah, nanti bagaimana itu? Kalau masih ada waktu, saya jelaskan di belakang secara singkat. Ya, kalau masih ada waktu. Terus, perusahaan-perusahaan manufacturing. Apa yang dicuri sih kalau perusahaan manufacturing? Ya, hakinya dia, produknya dia, desain produknya dia. Itu bisa dicuri. Jadi kalau dicuri, berarti apa? Nanti bisa ditiru di tempat lain. Kemudian industri kesehatan. Kalau kesehatan itu berarti apa? Rumah sakit itu rentan. Apa? Data-data kita, data-data orang yang pasien-pasien itu sangat berharga. Orang ini beli apa aja, nanti dia itu pakai obat apa aja, ya atau nanti berarti obatnya beli di mana dan sebagainya. Ya itu kan sesuatu yang sifatnya pribadi, tapi nggak boleh keluar tuh harusnya. Tapi bisa keluar kan jadi bahaya. Terus perguruan tinggi juga begitu sama. Perguruan tinggi tadi dicuri datanya, data mahasiswanya, data HP-nya, orang-orangnya dan sebagainya. Tiba-tiba nanti kamu menerima SMS dari mana loh? Loh kok bisa orang itu tahu Pak? Saya cuma sekolah di ini aja. Loh, kok orang ini tiba-tiba bisa tahu? Ya mungkin aja datamu udah dicuri dari dalam sana atau dari luar ya. Itu adalah model-model contoh ya, contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang bisa kena attack atau cybercrime itu. Nah ini contoh aja berapa sih cost yang terdapat. Nah, kalau di Amerika aja sudah sekian itu angkanya yang tahun 2021 ya. Itu kan udah kalau di Indonesia kan udah ratusan triliun ya. Itu tapi nggak usah ceritain ini ada datanya ya. Oke. Nah, sekarang apa sih yang penting dalam sebuah kalau kita mau kalau kita mau ngomong tentang network security atau cyber security itu ada Mas itu. Ya ini ya. Satu aksesnya, artinya tidak semua akses itu bisa untuk semua orang. Saya punya username, saya punya password. Password saya untuk masuk BCA misalnya. Nah, berarti password itu jangan sampai digunakan oleh orang lain, ya. Jadi saya hanya boleh masuk dengan password itu di BCA, di bank lain juga nggak bisa, ya. Jadi masalah aksesnya, masalah kerahasiaan, ya. Password saya, semua informasi saya, tabungan saya di bank itu nggak boleh jatuh ke orang lain, nggak boleh dicuri ke orang lain. Ya, jadi itu adalah masalah kerahasiaan. Yang ketiga autentifikasi. Ya, otentik. Artinya apa sih otentik itu? Otentik itu kalau saya mau masuk, ya, saya dengan password username A dengan password B. You, kalau saya menggunakan username A password B itu pasti Pak Yohanes. Ya, tidak boleh orang lain. Pak Susilo pun tidak bisa
Dia menggunakan username A, password B. Kalau itu saya nggak bisa. Saya juga tidak bisa ngomong. Kalau saya menggunakan password A, ID A dengan password B, bahwa saya itu Pak Susilo juga nggak bisa. Itu namanya non repudiasi. Jadi tidak bisa disangkal bahwa kalau saya menggunakan itu password itu pasti kamu. Dan kalau kamu menggunakan password ini, username ini pasti kamu melakukan proses ini. Ya, kalau di ATM itu kita melakukan proses A tambah ini kurang ini gitu. Itu kan semua tercatat semua di lognya. Nah kalau itu username passwordnya adalah punya saya, berarti saya pasti melakukan itu. Nah, kalau saya tidak melakukan itu bagaimana? Berarti password itu diketahui orang lain. Passwordmu sudah tersebar ke orang lain sehingga masalah aksesnya menjadi masalah. Ya, itu. Terus integritas itu apa? Integritas itu adalah bahwa data yang saya kirim harus betul. Jadi nggak boleh salah. Kalau saya kirim uang, saya ngambil uang itu nggak boleh salah. Kalau dalam perbankan ya, saya contoh paling gampang jadi itu. Misalkan saya kepengen ngambil uang 1 juta di ATM, 1 juta itu nolnya 6, tapi yang masuk ke sistem nolnya jadi 5, saya rugi. Gitu. Kalau ketambahan 1, saya yang untung kan gitu. Nggak boleh itu nggak boleh terjadi itu di dalam dunia jaringan. Ya, itu adalah integrity. Jadi data yang disampaikan atau data yang terkirim harus betul-betul betul, harus betul-betul betul. Itu. Nah, tadi yang saya ngomong tadi itu berarti kita melindungi terhadap apa sih? Ya hardware-nya, ya software-nya, ya jaringannya, aksesnya, bahkan penggunanya. Saya selaku pengguna dari sebuah bank, saya ini adalah nasabah bank, saya pasti dilindungi secara security oleh bank itu. Ya. Jadi artinya apa? Supaya saya itu bisa menggunakan sarana prasarana saya dengan baik. Saya punya kepastian hukum bahwa nanti kalau saya masuk itu memang betul-betul saya. Nah itu sudah diatur oleh banknya, oleh sebuah sistem jaringan atau punya ubaya. Kalau saya ngambil punya ubaya, kalau kamu punya yang mahasiswa ya punya NRP, punya password ya, NRP passwordmu itu memang untuk kamu. Dan kamu pasti dilindungi oleh ubaya. Tidak mungkin password itu bisa sampai keluar ya, atau sampai data-datamu KHS bisa keluar, itu tidak bakal diizinkan oleh ubaya untuk dicuri. Nah, jadi di ubaya sendiri juga ada sistem security-nya. Ya. Oke, ini adalah jenis apa? Model-model kejahatan ya, yang model-model kejahatan yang bisa dilakukan. Contoh yang paling gampang saja, yang paling gampang itu ini ya, bagaimana mengambil password itu namanya itu unauthorized access ya. Kalau saya ganti pointernya sebentar ya, ini ya, ini ya. Terus kemudian illegal content itu ya konten misalkan sebuah website itu tidak boleh. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia kan nggak boleh pornografi, nggak boleh judi dan sebagainya. Tiba-tiba dia dia bikin websitenya menjadi website untuk perjudian. Itu nggak boleh pasti ya. Menyebarkan virus, bagaimana menyebarkan virus ya, itu juga nggak boleh, ilegal ya, ilegal di sini. Spamming, phishing itu nggak boleh ya. Nah nanti ini akan saya jelaskan di belakang ya, saya akan jelaskan ini di kalau masih ada waktu ya. Nah ini akan saya jelaskan di sini nanti ya, model-modelnya ini apa aja ya. Ini modelnya apa aja nanti sekilas saja saya jelaskan apa sih macam-macam model-model penyerangan itu bagaimana ya. Oke, jadi kemudian lagi ke sini tadi. Nah, sekarang teknik-tekniknya. Lihat tekniknya ini. Banyak sekali, ya. Banyak sekali cara orang mau melakukan kejahatan di dunia cyber. Ya, ini cuma sebagian aja loh. Ini dan masih banyak lagi. Karena kalau saya tulis bisa kecil-kecil banyak ya. Nah, nanti ini yang umum aja, yang umum diketahui orang ya. Ada SQL inject, ada brute force, ada spoofing, ada sniffing, ya ini apa sih, ada whaling, ya, ada phishing, ini apa? Nanti saya jelaskan di belakang. Akan ada banyak sekali cara-cara orang melakukan mengambil data atau menggunakan cara hacking atau cracking ya. Kalau hacking itu harusnya kan hacking itu bukan jahat ya. Hacking itu harusnya secara definitif mengetahui kesalahan sebuah sistem, entah sistem jaringan, entah sistem komputer ya. Dan kemudian dia memberitahukan vendornya, ini loh, kamu salahnya di sini, kurangnya ini. Nah, tapi masalahnya kan ada orang-orang yang punya keahlian itu tapi digunakan untuk kejahatan. Nah, itu namanya kalau
sudah merusak, istilahnya itu cracking. Jadi orang yang mau merusak sesuatu menggunakan teknik hacking. Nah, itu adalah cracker. Oke, terus kemudian toolsnya. Nah, ini ya toolsnya ya. Kalau kita belajar network security, kalau saya ngajar, ya, ini semua dipakai semua. Ya, Kali Linux, ya, web stress tester, nmap, nmap, ya, MAC address changer. Ini adalah semua sarana-sarana tools-tools yang banyak digunakan dan digunakan sampai saat ini. Kelihatan ya, ini di Kali Linux aja, kayak ini Kali Linux. Kali Linux itu sebuah Linux yang isinya banyak toolsnya. Toolsnya itu tools untuk hacking ya. Terus untuk melakukan ya mestinya tujuannya baik supaya nanti tahu sistemnya itu ada salah di mana atau ada bocor di mana. Ya, tapi biasanya digunakan oleh nanti bisa salah gunakan oleh orang lain. Ini misalkan ada berbagai macam kategori ya, ada forensik, ada post exploit, ada sniffing, spoofing ya, virus attack ya. Virus attack nanti ada apa? Ini password attack itu sekian ini toolsnya ini. Untuk password attack dok loh. Belum yang lain-lainnya. Jadi artinya banyak sekali tools yang bisa digunakan dan bebas diambil oleh orang di internet. Nggak bayar ini, nggak bayar. Nah, makanya nanti seperti Pak Martin gitu, Martin nanti itu yang diperbankan. Berarti musuhnya dia itu adalah nanti mau menahan ini, jadi supaya nggak sampai terjadi. Nah, wah itu luar biasa, effortnya luar biasa. Ya. Oke. Nah sekarang ini ya, bagaimana cara menanganinya? Oke, masyarakat awam aja seperti kita aja. Ya. Kalau bagaimana supaya kita tidak kena cyber attack? Bagaimana komputer kita, bagaimana akun kita tidak kena cyber attack? Ya. Nah, yang paling gampang itu, misalkan masalah password account ID. Password jangan pendek-pendek, jangan tanggal lahir, jangan sesuatu yang nomor yang sudah kita miliki. Ya. Ya, jangan. Ya. Kalau password itu lisa panjang. Panjang itu dalam arti bukan satu kata, tapi banyak kata ya toh. Ya, saya punya gajah berkaki 3 misalkan begitu. Nah itu password saya. Nah berarti kan panjang. Dan angka-angka 3-nya itu pakai 3 ya toh. Gajahnya pakai GA4, GAH dan misalkan begitu. Jadi ada bisa pakai huruf dan angka, simbol-simbol ya. Terus kalau bisa pakai enkripsi kalau bisa. Kalau ada pilihan enkripsi pakailah enkripsinya. Terus jangan kamu save passwordmu tuh dengan notepad ya toh. Dicatat dengan notepad, nanti notepadnya dicorong sama orang ya podo ya passwordnya akan kehilangan, kamu kehilangan informasi, passwordmu akan hilang dan bisa dipakai oleh orang lain ya. Terus jangan pakai cookies ya, jangan menggunakan cookies karena cookies itu kalau orang Komnet pasti tahu cookies itu apa, itu software atau informasi yang ditanamkan di dalam browser kita ya. Nanti itu bisa dilakukan untuk melakukan sesuatu. Nanti di belakang kalau mau tahu itu nanti dia aja di mana di kuliah aja, kalau misalkan kalau kalian kuliah di Ubaya nanti saya kasih tahu itu ya. Firewall itu apa? Firewall itu semacam ya bahasa harafiahnya terjemahnya kan tembok api ya. Jadi supaya apa? Kalau kita punya rumah dipasangi pagarnya dikasih api kan orangnya nggak bisa masuk. Ya. Itu istilah dari firewall itu dari situ ya. Jadi kalau buka website jangan buka website yang HTTP, bukalah yang HTTPS karena kalau HTTPS itu berarti sudah secure, S-nya itu kan secure, sudah disecurekan ya. Misalkan punya BCA itu sudah HTTPS pasti, tidak mungkin HTTP. Punyanya Ubaya juga pasti HTTPS. Nah karena ada S-nya itu apa sih? Itu sudah disecurekan, HTTP-nya sudah secure. Berarti nanti dia ada sertifikat, ada sertifikatnya, di dalamnya ada layer tambahan lagi ya. Dan kalau belajar dengan komputer nanti ada tambahan layernya ya tuh ya, nanti itu di mata kuliah di elektro nanti ini ya. Terus gunakan antivirus ya, yang kalau Windows sudah ada bawaannya ya, ada Microsoft antivirusnya. Kemudian apa, di router dipasang firewall. Nah, nanti cara masang firewall diajari kalau di elektro, diajari di mata kuliah manajemen jaringan komputer. Nanti mahasiswa saya yang peserta Menjarkom pasti sudah tahu ini ya. Pasti sudah tahu caranya masang firewall itu bagaimana. Ya. Terus pengamanan fisik. Ya, ini pengamanan fisik itu ya fisiknya yang diamankan, routernya diamankan, servernya diamankan, tidak boleh dimasuki sembarang orang dan sebagainya ya. Terus laptop jangan pakai laptop yang umum kalau kamu mau akses sesuatu, pakai laptopmu sendiri.
ya pakai jaringan WiFi, jangan WiFi umum. Kalau bisa kamu pakai tethering HP-mu aja, jadi pasti HP-mu sendiri dan jaringan itu nggak ada yang pakai, ada username passwordnya. Nah itu ya, jadi cara mengamankan dari sisi pengamanan fisik atau pakai VPN ya, atau pakai VPN. Kalau nanti harus akses keluar menggunakan internet ya pakai VPN. Nah VPN-nya kan banyak juga Pak VPN yang gadungan-gadungan tuh iya banyak. Makanya itu kita pilih nanti, kita pilih rating VPN-nya itu harus jelas, berbayar ya, atau terus kemudian level dari user review-nya itu bagaimana. Sebenarnya seperti kita kalau belajar di Tokopedia loh, kalau sebelum belanja kan kita milih-milih dulu ya. Itu. Nah ini yang paling penting dan paling jarang dilakukan orang. Ya, masalah network security yang paling penting, yang paling jarang dilakukan orang itu sini, ini backup. Ya, backup itu padahal bisa otomatis mestinya. Bisa otomatis. Jadi artinya secara OS dia melakukan backup sendiri, Android itu bisa melakukan sendiri, Google bisa melakukan sendiri ya. Microsoft juga bisa. Nah, fitur-fitur itu yang jarang dipelajari orang ini. Ini yang jarang dipelajari orang. Sehingga dia ini tidak dilakukan. Padahal ini adalah sarana utama. Kenapa kok ini harus dilakukan, Pak? Kenapa kok mesti backup dilakukan? Iya, karena antara si penjaga saya misalkan aja ya, selaku network administrator, network security administrator, dan pencurinya, dalam hal ini intrudernya atau hackernya, itu kan seperti orang balapan ya antara polisi dengan maling gitu. Kalau sudah kecurian gimana? Nah, untungnya kecuriannya yang kalau di jaringan komputer kan kecurian maya. Berarti datamu hilang, tapi kamu tidak tahu kalau hilang nanti atau dirusak. Nah, kamu bisa lakukan backup, kamu bisa lakukan restore lagi. Ya. Nah, ini contoh yang atau langkah-langkah yang mesti kamu lakukan yang bisa kita lakukan lah secara sederhana dalam masyarakat. Nah ini kalau di perusahaan bagaimana? Itu kalau di kita, kalau di perusahaan bagaimana? Nah kalau di perusahaan biasanya masang firewall ini ya. Jadi kalau di perusahaan itu ini kalau misalkan ini perbankan ya atau ubaya ya, mesti masang ini dia pasti masang firewall di sini. Ya. Untuk apa? Untuk nangani hacker-hacker dari luar sini untuk masuk. Ya, dia juga pasang firewall sebelum masuk ke LAN-nya. Itu sudah pasti. Nah, nanti coba Pak Martin nanti akan mungkin kalau dia bisa cerita ini saya lebih antusias ya. Jadi, wih, bagaimana sih gitu. Nah, ingat tapi hacker tuh atau orang penyusup itu bukan hanya dari luar ya. Dari dalam itu juga ada. Ya. Berarti kamu melindungi itu juga dari luar, juga perlindungan dari dalam. Jadi di dalam orang di dalam rumahmu itu juga bisa mencuri gitu. Artinya pegawai-pegawai, kemudian staff-staff ya yang tidak bertanggung jawab itu juga melakukan pencurian informasi dari dalam. Nah itu yang mesti kita tangani. Nanti ya kita lihat aja dari nanti pembicara kedua apakah ada hal seperti ini ya di perbankan itu saya juga nggak tahu. Harusnya pasti ada banyak sih ya. Meskipun nggak sebanyak dari luar. Oke ya ini contoh router ya. Bagi yang belum tahu router ini adalah contoh router ya. Router firewall itu ya kira-kira seperti ini barangnya itu ya. Jadi nanti bisa kita program dalamnya. Nah, programnya bagaimana ya? Ini contohnya ya. Ini contoh aja yang kalau saya di Mikrotik di mata kuliah manajemen jaringan ini yang kita lakukan ya. Ini yang kita lakukan. Ya, jadi ada rule-rule yang kita pasang. Ada apa? Ada semacam perintah-perintah yang kita lakukan di sini. Nah, kalau di Windows bagaimana? Ya di Windows ini aja sudah. Ya kamu di Windows ada firewall-nya, ada namanya firewall defender atau Windows defender-nya. Ini harus kamu aktifkan ya. Jangan sampai kamu off kan. Kalau kamu off kan berarti laptopmu tidak ada firewall-nya seperti ini tadi. Tidak ada ininya. Nah, ada ini. Jadi masing-masing laptop kan punya firewall sendiri. Nah, itu namanya Windows Defender kalau pakai Windows ya. Nah, sekarang bidang kerja. Tadi masalah materi kita hari ini kan bidang kerja apa sih di network security itu ya. Ini macam-macamnya ini ya. Jadi orang-orang yang ahli security itu banyak sekali bidang kerjanya ya. Dan biasanya gajinya mahal-mahal ya. Gajinya mahal-mahal. Ya. Artinya kamu dibayar mahal untuk hal itu karena memang sulit ya. Jadi ini ada information security analyst, ada IT manager, ada chief information kalau jadi kepala jadi chief ya. Chief information security officer ini sudah bosnya kalau ini ya. Ada IT forensik analis dari mana dan sebagainya. Jadi kan kita kan baca jarkom itu kan atau baca letsek itu kan begitu. Ada kita lakukan ini, kita analis ini. Ya. Cyber security engineer dan lain-lain banyak sekali. Kalau kamu buka di job street itu ya tentang network security itu kan banyak sekali yang nanti yang butuh. Banyak sekali yang butuh.
Nah, ini kalau saya ngomong teknik elektro ya. Bedanya network security kita sama network security yang dari luar itu apa? Nah, network security itu adalah bagian daripada jurusan teknik elektro mestinya. Jadi kalau saya ini di Baras, kan kita kan tadi di Pak Sus sudah jelaskan ya, kita ada tiga peminatan ya. Nah, network security itu bagian dari yang ini, bagian daripada ini. Nah, bedanya apa sama yang di luar adalah, kalau bedanya adalah kamu pertama dari jurusan teknik elektro. Ya. Kalau kamu dari jurusan teknik elektro, kita dari jurusan teknik elektro, pasti kita dapat ilmu teknik engineering ini. Kita pasti dapat basic science. Bagaimana kamu bisa melakukan analisis kalau kamu nggak tahu basic science? Tidak mungkin kamu bisa melakukan analisis. Jadi kalau hal tadi itu, ya ini, ya, mau analisis, mau arsitek, mau engineer, ya, itu ada kata-kata engineer, ada kata analis ya. Ini tidak akan bisa kamu lakukan. Kita nggak akan bisa lakukan. Kita nggak punya ini, nggak punya basic science. Kita nggak punya dasar-dasar teknik engineer-nya. Ya. Nah, berarti berbahagialah kalian yang sudah di teknik elektro, kalian sudah di tempat yang benar untuk belajar hal ini. Ya. Jadi artinya tidak cuma kulit yang kamu pelajari, kamu belajar sampai ke dasarnya. Ya. Kamu belajar sampai ke protokolnya. Bagaimana protokol itu kok bisa begitu ya? Bagaimana kok bisa diserang? Sifat-sifat protokolnya bagaimana? Itu kamu tahu persis. Ya, kamu tahu persis. Karena apa? Kamu tahu jargomnya, kamu tahu elektronikanya, kamu tahu LK-nya, kamu tahu rangkaian listriknya. Bahkan saya tahu matematikanya, saya tahu ngitungnya. Seperti yang kemarin Pak Nem itu, yang Pak Nem ngomong artificial intelligence. Bagaimana kamu bisa melakukan artificial intelligence gitu? Kalau kamu tidak ngerti basic science. Bagaimana orang tidak bisa melakukan biomed? Kalau biomed aja ilmu tubuhnya tidak ngerti ya. Jadi biologinya tidak ngerti, ya dia nggak bisa pasti. Ya. Nah, inilah kamu, beruntunglah kamu yang sekarang ada di jurusan teknik elektro, kalian berada di jurusan yang benar, untuk belajar yang benar, untuk melakukan hal yang benar. Nanti pengembangannya gampang kalau kita sudah menguasai dasar-dasar teknik engineering, kita sudah punya basic science, everything bisa kamu pelajari. Mungkin nanti Pak Martin akan bisa cerita tentang hal ini banyak sekali ya. Bahwa apa yang dia dapatkan gitu. Mungkin yang nanti yang dulu itu dirasa remeh, oh belajar kalkulus kan remeh Pak gitu. Aku dapat A dulu atau apa dapat B ya. Tapi ternyata nanti itu digunakan di luar. Karena saya sudah kalkulus saya sudah kuat, maka saya bisa melakukan hal itu. Ya, itu cerita tentang bagaimana sih dan bahasa security itu di bagian mananya, bagian itu yang bagian kuningnya itu, saya kasih kuning. Oke, ya ini mestinya materi saya cuma ini aja, saya cuma mau ngomong ini aja. Tapi kalau masih ada waktu, saya tanya ke aja, moderator dulu aja. Apakah saya masih punya waktu? Saya mau menjelaskan yang, nah begini ya. Gimana Pak Sus? Masih ada Pak Yu, masih 10 menit. Oke, ya terima kasih. Panitia juga terima kasih ya, saya dikasih waktu lagi. Nah, sekarang saya menjelaskan hal yang agak lebih apa? Lebih yang enggak teknis, ya enggak teknis. Ini bahasa Jepang aja. Bahasa Jepang itu jelas dan gampang ya, jelas dan gampang. Saya mau jelaskan ke kalian semua. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang apa itu cyber attack sih. Jadi kita kalau diserang bagaimana sih gitu? Bagaimana dia menyerang kita? Nah, ini yang paling basic yang biasanya saya berikan di kuliah saya ya. Nah, kalau nanti Anda tertarik ke apa yang saya jelaskan di sini, mau belajar lebih lanjut ya, Anda masuk aja ke channel YouTube saya ya. Ya, search aja Yones Gunawan Network Security ya. Nanti di sana akan banyak sekali video saya tentang ini, tentang network security. Mulai dari flooding, mulai dari spoofing, terus synflood, apalah, jadi DHCP roof, semua itu ada di sana ya. Jadi silakan Anda cari. Nanti kalau tertarik atau ikut masuk jurusan teknik elektro, ya, nanti saya ajar kamu. Ya, nah, nanti kamu dengan Pak Sus kalau mau gitu. Jadi yang dari luar dari SMK kalau kepingin silakan. Kamu dengan Pak Sus, Pak saya kepingin Pak dengan ajarannya seperti ini Pak Yu itu Pak. Yo silakan. Saya akan ajari kamu ya. Nah, oke, sekarang dikit aja tentang cyber attack ya. Spoofing. Apa sih spoofing? Spoofing itu menipu ya. Menipu. Spoofing itu ada macam-macam, ada URL spoofing, ada IP spoofing, ada MAC spoofing ya. Jadi artinya macam-macam ya. Jadi gampangnya bagaimana sih? Nah, kita kan tahu IP ya. Semua komputer pasti punya IP ya. Nah, yang saya ambil gambar ini aja lah, gambar ini aja ya. Ya.
Misalkan aja ini ada sebuah server nomornya 5555 ya. Terus kemudian ada orang punya IP ini 9876 ya. Kalau saya mau mengakses 555, harusnya jawabannya kan kembali ke sini tuh ya. Kembali ke orang ini ke 9876 ini. Jadi ini berbicara sama ini kan, kalau orang Komnet kan ngomongnya begitu. Tapi oleh hacker ini dirubah dirubah IP source-nya diarahkan ke 1234 seakan-akan bukan dari dia ya IP-nya itu, sehingga kalau nanti server ini jawabnya ke sini. Nah, ini siapa ya? Ini punyanya hackernya. Nah, jadi ditipu. Nanti MAC juga begitu. Saya punya nomor MAC address saya itu nanti diganti sama orang. Ya, di mana gantinya? Di switch-nya. Seperti yang mana? Gambarnya mana? Nah, ini ARP spoofing itu ini. Ya, ini. Nanti ada DNS spoofing. DNS itu apa? Domain name system spoofing. Jadi google.com misalkan aja ya, atau facebook.com. Kan kamu tahu atau facebook.com harusnya kan masuk ke Facebook. Nanti yang ikut mata kuliah saya yang di manajer jaringan komputer itu kan bisa redirect atau bisa di destinat kemana. Nah, itu bisa dilakukan sama dia. Kalau orang punya orang nakal ini ya. Jadi yang saya maunya ke website yang betul-betul website ini, padahal saya nulisnya betul facebook.com, tapi masuknya ke Facebook yang ke website yang lain. Loh, kok bisa begitu ya? Bisa aja karena di sini di routernya ini dipasang sesuatu sama dia, dibelokkan, ya. Jadi seakan-akan dia menipu. Jadi orang yang di sini tidak merasa ditipu, tapi dia menuju ke website yang lain. Nah, bahaya tuh. Itulah namanya spoofing. Itu spoofing ya. Jadi spoofing itu bujui, menipu, tapi orangnya nggak tahu kalau ditipu. Ya. Tuh. Yang kedua tuh phishing. Kalau secara Wikipedia definisinya seperti itu ya. Jadi phishing itu memancing orang melakukan sesuatu. Setelah dia melakukan sesuatu itu, maka kerugian dia berjalan. Kerugian dia berjalan. Contoh ya. Contoh yang baru-baru ini terakhir kan ada ini, lihat ya. Ini yang gambar ini ya. Yang gambar ini ya. Ini kan contoh phishing ya. Namanya phishing. Phishing itu asal katanya dari orang phishing itu kan orang mancing menggunakan kait ya. Nah, orang dipancing sama ini loh, ada paket ini datang ya. Ini contoh yang pakai WA ya. Nah, kalau yang diklik padahal ini APK loh. Kalau APK itu kan application. Kalau yang kita tahu di jurusan teknik elektro, APK itu application. Kalau ini saya klik berarti aplikasi saya akan masuk ya. Nah, nanti bagaimana cara nangannya ini ada. Ya, jadi nanti yang dari external source itu jangan langsung diizinkan dibuka. Kalau kamu gunakan Android nanti itu ada tekniknya sendiri ya. Jadi jangan langsung membuka attachment, jangan langsung membuka APK ya. Jadi ada mestinya di OS-nya Android kita itu sudah disediakan sarana untuk mencegah hal itu, tapi belum tentu kita lakukan gitu, ya. Nah, ini terus dapat email itu ada gambar, datanya apa JPEG ya. Padahal itu bukan JPEG, itu adalah exe gitu, atau binary. Kalau kamu klik dia jalan. Nah, itu adalah contoh phishing. Jadi phishing itu memancing orang dengan informasi yang bujui ya, sehingga orang itu ngeklik atau ngambil. Nah, nanti ini akan bekerja. Itu phishing ya. Nah, nanti apa aja yang dicuri sih kalau orang phishing itu ya, kalau pakai cookies dan sebagainya itu kan bisa macam-macam. Jadi alamat emailnya, terus kemudian nomor kredit cardnya, nomor sosial numbernya dia, banyak sekali yang akan bisa dicuri dengan teknik phishing ini ya. Oke, yang berikutnya, nah ini man in the middle. Kenapa kok namanya man in the middle? Kalau tidak mau woman in the middle aja. Apakah man itu selalu nakal? Gitu ya. Jadi, mungkin begitu ya. Jadi tidak ada istilah woman in the middle, tidak ada. Paketnya dia istilahnya MITM. Man in the middle itu adalah ada orang di tengah-tengahnya link kita. Jadi misalkan ini customer ya, ini websitenya sebuah bank atau websitenya Ubaya, ini kamu ya toh. Tengah-tengah di linknya ini ada orang tertentu yang dia bisa melakukan mengambil sesuatu di tengah-tengahnya itu, mengambil informasi yang kamu kirimkan ya, baik secara berkabel. Kalau berkabel dia berarti dia masuk di switch-nya atau di hub-nya ya,
Kalau pakai wireless, pakai access point, ya dia masuk di access point-nya. Jadi makanya saya ngomong, bahaya kalau kamu menggunakan wireless wifi gratis di luar itu. Karena kemungkinan di tengah-tengahnya ada ini. Dan masalahnya kamu nggak tahu kalau ada phishing ini. Kalau ada kamu di phishing oleh orang yang namanya man in the middle ini, kamu nggak tahu. Kamu di spoofing sama dia juga kamu nggak tahu. Ya. Nah inilah istilah man in the middle. Jadi ada orang di tengah-tengah link kita yang dia siap untuk mencuri. Dia siap untuk mencuri data kita. Nah berarti nanti bagaimana Pak? Ya nanti kita pasang aja kalau begitu saya pasang aja enkripsi. Ya. Dari sini ke sini harus ada enkriptnya. Sehingga orang ini kalau ngambil pun dia nggak bisa baca. Nah itu boleh silakan aja. Jadi teknik-teknik itu yang pelajari di network security nanti ya. Nah terus kemudian yang lain lagi brute force. Apa itu brute force? Ini nebak password loh. Ya. Nebak password. Passwordnya Pak Sus itu mungkin Susilo 123. Gitu. Pak Yohanes itu mungkin Pak Yohanes 123. Kalau passwordnya begitu pasti gampang ditebak. Karena apa? Nanti brute force ini menggunakan sistem, ada softwarenya ya, ada aplikasinya yang dijalankan di Kali Linux itu ada. Ya, dia bisa nyoba dengan ribuan data apa itu password ya. Nah, kenapa kok bisa dicoba ya? Karena password yang kamu link tadi itu nggak kamu encrypt sehingga dia bisa baca. Manajernya bisa baca sehingga dia bisa melakukan brute force ini. Nanti sampai kapan? Sampai nih login successful root dengan cat 1024, 1029. Nah, ini passwordnya dia. Nah, ini nanti informasi ininya ada di cloud, ada di database. Itu sudah sangat banyak. Jadi hati-hati. Nanti kalau kamu di internet kamu cari ya, password yang paling mudah dibuka itu yang paling sering digunakan orang, yang paling gampang dibuka oleh brute force apa aja. Itu kan ada kelihatan. Oh, password nama itu yang paling gampang, password apa lagi, tanggal lahir apa. Kok tanggal itu kan gampang tuh. Cuma 6 digit aja. Bulan, tanggal, tahun. Ya kalau pakai mesin gini sebentar aja selesai. Ya, sebentar aja kalau dia pakai counter itu sudah langsung ketemu. Tuh, jadi ini brute force. Jadi menebak password. Nah, kalau passwordnya ketebak ya berarti dia bisa masuk. Nah, sniffing. Sniffing itu apa? Sniff itu kalau anjing itu ngendus-ngendus dia. Ngendus-ngendus kalau pakai ini makanya gambarnya anjing. Masalahnya kamu datamu diendus kamu tidak tahu itu sniffing. Sniffing itu kamu tidak tahu kalau data saya itu diendus oleh orang ini orangnya dalam ini mungkin orang dalam mungkin orang luar ya. Kalau switch kan orang dalam. Ya. Kalau kamu menggunakan access point ya mungkin orang luar ya yang mensniff kamu. Nah, berarti linknya itu disniff sehingga paket data yang jalan sini dia tahu ya. Itu. Nah, jadi kalau bisa sniffing secara wired bisa sniff secara wireless. Nah, disinilah perlunya enkripsi pada link. Gitu. Karena masalahnya kita nggak tahu link kita di sniff apa enggak. Nggak ada gejalanya. Ada sebuah link itu di sniff apa tidak, itu tidak bergejala apa-apa, sama. Nah, kita nggak prosol. Nah, berarti kita harus take action untuk itu. Ya, supaya saya nggak sniff, tak encrypt dulu. Dan saya ngomong dengan Pak Sus, tak encrypt dulu supaya kamu nggak bisa dengar omongan saya itu omongan apa dengan Pak Sus. Nah, gitu, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini protokol-protokol yang rentan terhadap sniffing ya. Artinya ini nggak di-encrypt. Telnet, login, HTTP yang belajar jargon pasti sudah tahu ini. Yang belajar jargon pasti sudah tahu protokol-protokol ini nggak secure, ya. Bisa di-sniff sama orang dengan mudah. Nanti kalau kita di teknik elektro kan saya ajari, saya pakai Wireshark gitu. Kita pakai Wireshark, ada paket, karena kita lihat paketnya itu isinya apa. Nah kalau kamu di elektro saya ajari itu. Nah ini DOS atau DDoS attack. Jadi distributed atau istilahnya itu denial of service ya. Jadi kita membebani contoh gambar ini ya. Kalau DOS itu cuma satu penyerangnya.
Kalau di DOS itu distributed berarti penyerangnya banyak. Ya. Kita mau melumpuhkan ini, mau melumpuhkan sebuah perangkat ini ya. Misalkan ini router atau server lah atau laptopnya siapa ya. Ini saya hujani dengan berbagai apa dengan paket-paket data yang jutaan. Nah, bayangkan ini kalau satu itu menghasilkan pakai 1000 ditembak 1000 kali. Kalau ini ditembak berarti 1000 kali 1000 3000 kali. Dan kalau ini berapa? Maka nanti ini pasti akan sibuk sekali. Kalau dia sibuk sekali, maka service dia tidak bisa dilakukan. Jadi misalkan aja ini server gitu, maka servernya tidak bisa melakukan memberikan informasi kepada kliennya. Kalau misalkan ini servernya bank gitu, seakan-akan ininya down, tidak bisa diambil datanya oleh orang yang karena dia kena apa? Dia kena DDoS atau kena DOS. Jadi ini akan sibuk. Kalau dia sibuk, dia servisnya dia akan terdinai. Servis dia tidak bisa dilakukan. Itulah yang namanya DDoS. Ya. Jadi ada orang tertentu, nah Pak, loh, ini nyerangnya pakai apa Pak? Ya ini pakai macam-macam, ya. Bisa pakai spam, bisa pakai virus yang ditanamkan, yang kamu di phishing tadi loh. Ini orang ini di phishing ya, ditanam di sini virusnya. Orang ini di phishing, tanam di sini, tanam di sini. Nanti pada saat jam tertentu, pada saat hari tertentu, ini semua menyerang bersama-sama. Hancur ini. Ya, itulah DDoS atau DOS. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Flooding, ya, ini flooding tadi. Jadi teknik ini digunakan untuk kepentingan DDoS tadi itu. Jadi flooding itu melakukan apa ya? Dibanjiri dengan informasi. Routernya ini saya banjiri informasi maka dia akan hang. Jadi kalau kita lihat di router kelihatan CPU load-nya itu tambah lama tambah naik. 10, 50, 20, ya, 20, 50, 100. Udah, setelah 100 dia hang. Ya, ini hang. Nggak bisa jalan. Kalau dia nggak bisa jalan, berarti dia nggak bisa merouting. Dia tidak bisa menghantarkan paket dari ke tempat lain. Nah, ini dia akan hang. Seakan-akan network kita hang. Nah, ya kenapa? Karena flooding. Nah, kalau di mata kuliah network security di elektro saya ajari flooding ini. Yang flooding untuk UDP, flooding untuk DNS, flooding untuk TCP, ya macam-macam. Kalau TCP tekniknya lain lagi, kalau UDP tekniknya lain lagi. Itu ransomware itu ya seperti tadi ya sama. Jadi artinya attackernya itu membuat sebuah server tidak atau sebuah router nggak jalan, ya di encrypt sama dia, di encrypt sama si intrudernya ini. Nah, untuk mendekrypt itu butuh kunci gitu. Nah, kuncinya nanti dia bisa kasihkan, tapi kamu harus bayar tentu ke dia. Itu ransomware dulu yang agak setahun yang lalu ya, yang agak booming ransomware. Nah, tapi belum tentu loh. Kalau kamu sudah bayar ke dia, belum tentu kuncinya dikasihkan loh ya. Jadi jangan percaya itu. Jadi, lebih baik kamu melakukan backup aja. Jadi datamu masih ada toh, dirusak sama dia, kamu masih punya backup yang benar. Bisa kamu lakukan ditarik kembali. Jadi jangan ya kalau ngomong sama polisi, pokoknya jangan bekerja sama dengan penjahat. Kalau kita lihat film-film Amerika kan gitu, tidak mau bekerja sama dengan penjahat. Jadi dia minta uang jangan dikasih uang wis. Tapi kalau sudah kasih uang nanti data saya nggak bisa balik pak. Kamu nggak backup sih gitu. Kalau kamu backup kan tidak ada urusan sama itu, mestinya kamu tinggal ambil backupnya. Nah, terus pintunya kita tutup lagi. Nah, itu ransomware. Oke, itu aja yang bisa saya berikan ya. Nanti kalau butuh lebih detail silakan lihat aja di channel YouTube saya ya. Search aja Yohanes Gunawan Network Security, nanti itu banyak sekali ya. Banyak sekali video saya tentang itu. Oke, saya rasa sistem kita sudah terprotek sekarang ya. Jadi kita sudah aman sekarang dengan ini. Harapannya begitu harapannya. Ya moga-moga nanti pembicaraan saya ini bisa membuka wawasan Anda ya di pendengar webinar ini. Kemudian nanti bisa ditegaskan lagi sama pembicara kedua Mas Martin. Dan nanti bagaimana sih di dunia jaringan di dunia perbankan itu karirnya apa aja sih, terus kemudian kira-kira dalamnya bagaimana sih. Nah, oke. Jadi saya kembalikan aja ke moderator. Terima kasih banyak informasinya dan kepada panitia ke MC ya. Jadi saya kembalikan dulu. Terima kasih informasi segala kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Yu. Sangat Ya, menarik. Ya, ada yang saya stop dulu ya. ya, ada yang mengendus-endus gitu ya. Ada yang banjir gitu ya. Wah, ini. Ya. Oke. Jadi ini di chat udah ada beberapa pertanyaan Pak Yu. Apa bisa langsung aja? Gitu, ayo. Oke. Ini mulai yang pertama ya. Yang Nanti kalau pertama. saya kalau ada yang kurang atau apa yang kelewatan tolong diberitahu ya panitia ya. Oke, Pak Yu. Nah ini ya, pertama dari Evelyn ini rasanya betul ya, Evelyn Margarita ya. Betul. Apa saya tantangan bekerja menjadi network security engineer ya? Oh, masalahnya saya engineer tapi saya tidak bekerja di network security. Jadi nanti mungkin itu bisa Om Martin ya atau Kak Martin yang bisa menjawab ini ya. Jadi kalau saya sih sebagai dosen di teknik elektro saya mengajari bagaimana network security. Ya, kalau saya tanya dukanya ya tidak ada gitu. Saya senang aja belajar begini-begini yang hal-hal yang aneh-aneh begini. Jadi itu kalau sukanya ya dan persiapan soft skill atau soft skill tidak ada sih. Soft skill ya kamu harus belajar elektro, kamu harus belajar jaringan komputer, kamu harus belajar manajemen jaringan komputer supaya kita bisa melakukan bagaimana mengamankan sebuah sistem jaringan. Ya kamu mesti ngerti jaringannya. Tadi ya seperti mengamankan rumah, ya kita mesti ngerti rumahnya dulu. Itu ya. Jadi yang soft skill rasanya enggak ada sih. Pokoknya kamu apa antusias itu ya sudah pasti bisa. Bagaimana tanggapan ini? Ya itulah ya toh. Apa jika dunia perbankan digantikan dengan robot? Wah, saya kok enggak tahu. Jadi rasanya kok enggak ada ya. Dunia perbankan itu enggak bisa digantikan dengan robot ya. Jadi artinya itu apa ya? Tidak ada robotik. Yang paling robotiknya apa untuk hitung uang gitu. Tapi kalau kemarin biomed itu banyak, jadi ada operasi itu bisa dilakukan dengan robot. Tapi kalau nanti mungkin Pak Martin yang bisa memberikan apa wawasan-wawasan tentang ini ya. Apakah bisa diganti dengan robot? Saya belum bisa jawab kalau ini ya. Oke, kemudian yang kedua, mungkin nanti sekalian tanggapannya nanti aja saya tanggapi dulu semua aja ya. Nanti bagaimana sebagai network engineer menjaga data dari orang misalkan medsos. Dan tadi sudah saya berikan ya, yang seringkali password sama medsosnya gampang sekali dibobol. Nah tadi itu yang pakai brute force tadi itu. Jadi passwordmu jangan terlalu singkat ya. Passwordmu kalau bisa frase itu kalimat ya. Ibu pergi ke pasar beli duku misalnya. Nah, gajah itu kakinya 4 misalkan gitu. Nah itu yang kamu simpan, frasa itu kamu simpan. Tapi nanti kombinasi angka-angkanya itu kamu gunakan huruf besar, huruf kecil, simbol, karakter ya. Nah itu pasti nggak akan mudah dibobol ya, kecuali datamu dicuri sama orang ya. Jadi sudah dicuri dari dalam, kemudian datamu dikeluarkan ya, ya lain-lainnya. Berarti yang masalah bukan passwordmu, tapi adalah sistem yang menyimpan passwordmu itu yang dicuri oleh orang yang security-nya mungkin belum begitu baik. Perhatian Evelyn ini gak penting ya. Kalau nggak terjadi lagi ya tadi itu dipasang firewall, kita masang sendiri firewall, kita hati-hati sendiri, kita backup sendiri ya. Pak, saya mau ingatkan waktu Bapak tinggal 10 menit ya, oke, ya sudah selesai. Lalu kemudian tanya apakah di elektro Ubaya diajarkan cara membuat APK, diajari ya. Jadi cara bikin APK diajari, nanti yang ngajari kalau dulu saya ngajari ya. Kemudian ada Bu Ravina yang ngajari, saya tidak ngajari sekarang. Ya. Oke. Tapi diajari. Selamat siang Pak, ingin bertanya di beberapa tempat menyediakan WiFi user di setting di proxy, ya, apa godaan proxy. Nah, gini, proxy itu apa? Jadi kalau yang belum tahu proxy, nanti yang kalau sudah ikut Jarkom mestinya sudah tahu proxy ya. Jadi gini, proxy itu adalah tempat perantara sementara ya. Jadi seperti Ubaya itu dalam LAN-nya, dalam jaringan dalamnya menggunakan proxy. Proxy itu apa? Proxy server ya. Jadi saya mau akses ke sebuah website, misalkan Facebook, maka nanti kalau saya menggunakan proxy,
akses saya ke Facebook itu diterima oleh proksinya Ubaya dulu. Ya. Nah, nanti proksi Ubaya yang ngambil Facebooknya. Setelah nanti hasilnya dari Facebook kembalinya itu ke proksi, bukan ke saya. Nanti oleh server proksi disimpan hasilnya dikopikan ke saya. Berarti apa yang sudah saya ambil di proksi itu ada. Nah, nanti orang kedua, misalkan Pak Sus ya, Pak Sus akses ke Facebook yang sama, ya. Nanti oleh servernya proksinya Ubaya, nggak usah diambilkan di Facebook langsung, diambilkan dari data yang sudah ada di proksinya Ubaya itu, dikasihkan ke Pak Sus. Berarti kan menghemat bandwidth, lebih cepat. Nah, itulah gunanya proksi yang pertama. Yang kedua, kamu bisa manage. Artinya orang network administrator yang punya proksi itu bisa manage. Oh, kamu tidak boleh ke sini, maka saya blok. Kan mesti lewat dia dulu. Tidak bisa langsung toh. Oh, kamu mau ke website perjudian, tidak boleh ini. Maka oleh Ubaya diblok dulu, tidak bisa keluar. Oh, tidak boleh pakai WhatsApp misalnya. Ini tidak boleh WhatsApp-nya diblok dulu sama dia. Nah, jadi di proxy bisa melakukan itu. Ya, jadi kenapa kok di website tidak bisa saya akses ketika menggunakan WiFi dan proxy? Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, terus pakai VPN. Apakah pakai VPN server attack? Bukan. VPN itu virtual private network. Jadi kamu seakan-akan menjadi, jadi gini, ya. VPN itu apa? VPN itu tunnel. Kemarin saya baru menjelaskan ke Maisa Menjarkop saya tunnel, yaitu tunnel itu apa? Tunnel itu adalah semacam terowongan maya, ya, antara misalkan kamu laptop kalian dengan server sana, servernya VPN itu. Jadi seakan-akan dari laptopmu menuju ke servernya VPN itu ada terowongannya. Nah, terowongannya dibentuk dari apa? Itu dari protokol, ya. Ada protokolnya tertentu. Protokol itu apa? Protokol itu tambahan informasi, aturan yang diterapkan di paketnya itu. Nah, nanti dengan VPN, kamu seakan-akan kamu dengan server VPN-nya itu satu jaringan aja. Jadi VPN itu bukan termasuk cyber attack, malah dia itu adalah bagaimana menanggulangi cyber attack. Jadi dia itu adalah obatnya cyber attack mestinya. Salah satu penanganan menggunakan VPN. Nah, kenapa? Di dalam VPN itu di-encrypt. Jadi kalau kamu menggunakan VPN, datamu yang dikirim dari laptop ke server itu sudah ter-encrypt. Sudah terotentifikasi. Jadi artinya apa? Sudah ada username password-nya. Kamu masuk menggunakan ID ini dengan password ini. Itu nanti sudah dilakukan enkripsi sama dia. Sehingga datamu nggak bisa di-sniff sama orang. Nggak bisa di-man in the middle sama orang. Nah, itu. Jadi, itulah ceritanya proxy. Dan bagaimana, apakah VPN termasuk cyber attack? Bukan, itu malah sebagai obatnya. Gitu. Bagaimana cara kerja VPN tadi sudah saya jelaskan. Kalau kurang jelas, cari aja di video saya tentang VPN. Ya. Oke. Bagi teman-teman yang baru hadir, oh bukan saya, itu. Melanjutkan ke pertanyaan saya tadi, ya, bagaimana cara menangkalnya? Kita tidak bisa membuat APK-nya. Maksudnya bagaimana nih? Yang mana tadi yang tanya? Siapa? Ricky mana Ricky? Ricky Austin. Ini mahasiswa saya ini. Rick, mana Ricky? Tanya apa? Itu Pak, di chat Pak. Yang mana? Yang bawahnya lagi? Kamu ngomong aja. Oh iya Pak, kan katanya tadi suruh ada APK yang tidak boleh kita klik. Nah, itu di Elektrobaya ada diajarin nggak cara membuat APK yang tadi tidak boleh diklik? Soalnya kan saya mikirnya gimana caranya kita mau jadi defender kalau kita nggak pernah jadi attacker gitu Pak. Oke, jadi APK itu kan Android application toh. APK itu kan Android application, berarti kita membuat software aplikasi menggunakan Android. Jadinya .nya.apk. Yang .apk bisa macam-macam. Jadi artinya apa sih? Kalau tadi kamu di phishing sama orang itu, harusnya kan kalau dia mau menunjukkan gambar kan harusnya kalau di WhatsApp kan langsung keluar gambarnya sih.
Misalkan petugas Gojek saya, Gojek saya ngantar barang di depan. Pak, barang sudah saya antarkan, ini fotonya. Kan kelihatan langsung fotonya. Kamu tidak do action something, tapi gambarnya sudah langsung terlihat. Tapi kalau APK kan enggak. Loh, kok dikasih APK? Ya, makanya di OS-nya Android itu ada pilihan di settingnya, di setting application-nya itu. Apakah kamu boleh membuka yang unknown source? Nah, itu jangan dicentang. Boleh buka unknown source jangan dicentang. Kalau kamu gitu nanti semua APK yang dia nggak tahu, yang kamu nggak tahu, tiba-tiba kamu klik ya sama-sama dia diinstal nanti. Ya. Nah, kalau itu kamu centang, nah kamu nggak bisa. Dia akan ngomong Android OS-nya sudah ada firewall-nya. Dia akan ngomong ini APK dari luar loh. Apakah kamu yakin kamu mau memasang? Gitu. Dia akan keluar warning seperti itu. Nah, kamu kan siap, oh, nggak boleh ya berarti ya. Itu. Jadi APK-nya diajari. Mau pakai GPS, mau pakai IoT, mau pakai apa, itu ada di Elektrobaya diajari. Ya. Oke, demikian ya Rick ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, apalagi nih? Ketika semua sudah terlindungi dan ada yang bobol atau masuk secara paksa, apakah ketahuan Pak siapa yang bobol? Bisa ketahuan. Karena kita bisa menyimpan IP source-nya. Tapi siapa dia belum tentu saya tahu. Tapi saya tahu IP dia berapa. Ya, karena nanti di mata kuliah yang kalau di manajemen jaringan komputer, kita bisa menggunakan sebuah firewall yang ada fasilitas add source to address list misalkan aja gitu ya. Berarti address source dia itu saya simpan di address list. Nanti kalau di address itu bisa saya lihat nanti dia IP-nya berapa. Dan itu saya bisa lakukan do something dengan itu saya bisa. Oh kalau yang IP-nya ini nggak boleh masuk, itu saya bisa. Oh kalau IP-nya ini harus nggak boleh masuk, atau IP ini harus saya simpan, IP ini harus saya apain, boleh. Itu bisa kita lakukan. Ya. Siapa yang bobol? Nah siapanya nggak tahu, tapi dia menggunakan IP berapa saya tahu. Ya. Dan bagaimana jika ada orang yang ketahuan? Bagaimana cara menanganinya? Ya, kan kita tahu toh. Jadi kita tadi tahu, oh sebuah rumah itu kalau malingnya biasanya masuk dari jendela ini. Kenapa kok dari jendela ini? Oh karena jendela ini kuncinya rusak. Maka apa yang saya lakukan adalah saya ganti kuncinya, atau kuncinya saya perbarui, atau kuncinya saya perkuat. Nah, sama juga dengan jaringan komputer begitu. Loh, ini masuk di lewat mana sih? Oh, lewat Ether 1 gitu. Misal Ethernet Ether 1. Oh, dia masuk lewat protokol apa sih? Oh, dia pakai SYN terus gitu. Oh, berarti dia pakai TCP kalau gitu. Nah, maka saya cegah dia. TCP dia yang dari IP itu nggak boleh masuk gitu. Nah, hal-hal itu nanti kita pelajari di teknik elektro kita, ya. Jadi di mata kuliah itu ya, karena kamu elektro, kamu dapat basic science, kamu dapat basic engineering. Jadi gampang kamu belajar itu gitu loh. Ya. Oke.